adalah salah satu organisasi yang didirikan sekumpulan orang untuk menghasilkan barang atau jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur organisasi dan tata kelola perusahaan harus benar-benar tepat sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi yang tepat juga salah satu faktor yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan setiap aktivitas yang terjadi, sistem informasi akuntansi akan mengolah data dan menghasilkan sebuah informasi serta memudahkan setiap aktivitas dalam perusahaan. Sistem informasi saat menerima input berupa transaksi, lalu diolah dan dikonversi melalui berbagai proses menjadi output, berupa informasi yang kemudian didistribusikan kepada para pemakai informasi. Sistem yang mengolah data menjadi informasi ini berguna sebagai bahan pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian dan mengingat betapa pentingnya sistem informasi akuntansi dalam rangka untuk menghasilkan suatu informasi yang handal, maka dari itu kami mengadakan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi pada perusahaan PT Indah Logistik Kargo, khususnya pada sistem penerimaan kas. Sejarah PT Indah Logistik Kargo. Indah Group adalah kumpulan beberapa perusahaan yang seluruhnya bergerak dalam usaha jasa angkutan barang dengan tujuan seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia, serta melayani pengiriman barang, dokumen ke luar negeri. PT Indah Logistik Kargo didirikan pada tahun 2011 dengan nama PT Indah Logistik yang khususnya melayani pengiriman barang untuk seluruh Indonesia. Pendiri PT Indah Logistik Kargo yaitu Bapak Haji Arizal Aziz. Selanjutnya yaitu visi misi PT Indah Logistik Kargo. Visinya yaitu memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka, dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Untuk visinya, yang pertama itu menyediakan produk jasa angkutan titipan ke seluruh pelosok tanah air dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Struktur organisasi PT Indah Logistik Kargo. Pada PT Indah Logistik Kargo terdapatnya bagian tingginya yaitu bagian owner. Di bawah bagian owner terdapat bagian branch manager. Pada bagian bawah branch manager terdapatnya bagian kepala operasional, bagian kepala gudang, dan bagian kepala keuangan. Di bawah bagian kepala operasional terdapatnya bagian data entry dan bagian logistik. Di bawah bagian logistik terdapatnya kurir. Pada bagian kepala keuangan bagian bawahnya itu terdapat CS kasir. Selanjutnya yaitu tugas masing-masing bagian pada PT Indah Logistik Kargo. Yang pertama, owner. Tugas owner yang pertama membuat keputusan strategi yang berpengaruh terhadap arah dan masa depan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengawasi seluruh kinerja perusahaan agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu General Manager. General Manager bertugas mengelola operasional perusahaan sehari-hari agar semua aktivitas berjalan lancar. Selanjutnya yaitu mengkoordinasi kegiatan antar departemen untuk memastikan sinergi dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk tugas kepala operasional yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan produksi atau operasional untuk memastikan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu memantau hasil kerja tim produksi atau operasional untuk menjaga kualitas output. Selanjutnya, kepala keuangan. Kepala keuangan bertugas mengelola keuangan perusahaan melalui perencanaan, penganggaran, dan pengawasan transaksi finansial. Selanjutnya yaitu mengatur kegiatan keuangan agar semua proses berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Tugas kepala gudang yang pertama mengelola persediaan barang di gudang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu mengatur alur kerja di gudang termasuk penyimpanan dan distribusi barang secara efisiensi. Tugas bagian logistik yang pertama mengatur pengiriman dan penerimaan barang agar proses distribusi berjalan lancar. Selanjutnya yaitu merencanakan rute pengiriman serta mengelola transportasi untuk efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya itu tugas kasir. Kasir memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan termasuk menangani keluhan dan pertanyaan mereka. Selanjutnya itu melakukan pencatatan, transaksi, penjualan, serta pengelolaan pembayaran dengan akurat. Tugas bagian data entry yang pertama memasukkan data barang masuk dan keluar, termasuk detail pengiriman ke dalam sistem dengan akurat. Selanjutnya yaitu mengarsipkan dan mengelola dokumen logistik secara manual dan digital. Selanjutnya kurir. Kurir bertugas melakukan pengiriman barang ke alamat pelanggan dengan tepat waktu dan sesuai instruksi. Dan selanjutnya melakukan pengambilan barang dari pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem akuntansi yang digunakan pada Indah Logistik Kargo. Dalam melaksanakan transaksi dengan pelanggan, PT Indah Logistik Kargo Cabang Padang menerapkan dua cara untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang pertama yaitu penerimaan kas secara tunai. Yang kedua, penerimaan kas bayar di tempat. Penerimaan kas secara tunai pada PT Indah Logistik Kargo Cabang Padang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima dari penjualan barang atau jasa yang dicatat dengan benar dan akurat, serta untuk meminimalisir risiko penipuan atau penggelapan. Berikut langkah-langkah dalam prosedur tersebut. Yang pertama, penerimaan kas secara tunai dimulai dari pelanggan melakukan pengiriman ke kasir. Yang kedua, pastikan bahwa pembayaran yang diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada resi penjualan. Yang ketiga, persepikasi jumlah yang diterima dengan menggunakan sistem komputerisasi. Yang keempat, pastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan detail yang memadai termasuk tanggal transaksi, nomor resi, jumlah yang dibayarkan, dan identitas pelanggan. Yang kelima, kasir membuat nota pengiriman diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman. Yang keenam, lembar nota pengiriman yang diberikan diproses lebih lanjut oleh kasir untuk dibuat laporan penerimaan kas 2 lembar. 1 lembar laporan penerimaan kas dikirim ke bagian keuangan, sedangkan 1 lembar lagi dijadikan arsip. Yang ketujuh, laporan penerimaan kas secara tunai diterima oleh pimpinan yang kemudian memeriksa laporan tersebut. Jika sudah sesuai, maka laporan akan ditandatangani. Sistem akuntansi penerimaan kas bayar di tempat. Prosedur penerimaan kas bayar di tempat pada PT Indah Logistik Kargo pada cabang Padang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima dari pembayaran di tempat dicatat dengan benar dan akurat, serta untuk minimalisir risiko penipuan. Alur dalam prosedur penerimaan kas bayar di tempat. Yang pertama, dimulai saat pelanggan menerima dan memeriksa barang sesuai dengan pesanan. Yang kedua, pelanggan menyiapkan uang tunai sesuai tagihan dan menyerahkan uang tunai kepada kurir. Yang ketiga, kurir memastikan jumlah pembayaran dan nota pengiriman. Yang keempat, kurir mengisi formulir penerimaan kas dengan lengkap, nomor nota, nomor pelanggan, jumlah, dan tanggal. Yang kelima, kurir menyerahkan formulir kepada kasir. Yang keenam, kasir memeriksa dokumen apakah sudah sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Yang ketujuh, kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirim ke bagian keuangan. Yang kedelapan, bagian keuangan membuat laporan harian tentang penerimaan kas bayar di tempat tujuan. Informasi yang dibutuhkan manajemen PT Indah Logistik Kargo. Yang pertama yaitu transaksi seperti pengiriman barang dan laporan penerimaan. Yang kedua, pengendalian operasional seperti laporan perputaran barang. Yang ketiga, laporan mengenai penerimaan kas harian, mingguan, dan bulanan dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat yaitu laba rugi per periode. Dokumen
Catatan akuntansi dan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan PT Indah Logistik Kargo. Yang pertama kita bakal bahas dokumen. Dokumen yang dibutuhkan yang pertama itu ada resi tunai, yang kedua resi bayar di tempat, yang ketiga formulir penerimaan kas, yang keempat manifest pengantaran, yang kelima manifest pemberangkatan, yang keenam berita acara penerimaan barang. Sedangkan catatan akuntansi yang dibutuhkan PT Indah Logistik Kargo yaitu laporan penerimaan kas. Dan untuk sistem pengendalian internal PT Indah Logistik Kargo yaitu yang pertama adanya pemisahan tugas dalam proses operasional. Yang kedua, terdapatnya validasi dari pimpinan sebelum dilakukan pencatatan akuntansi. Resi tunai. Setiap pengiriman barang harus disertai dengan resi, yaitu bukti bahwa pelanggan sudah mengirim barang mereka melalui PT Indah Logistik Kargo, cabang Padang untuk dikirimkan ke suatu tujuan tertentu sesuai dengan alamat yang tercantum pada resi. Dokumen ini memuat rincian seperti jumlah uang yang diterima, nomor resi pengiriman, serta detail pengiriman, seperti tujuan, jenis barang, dan berat. Resi tunai sangat penting untuk pencatatan keuangan harian di cabang dan membantu memastikan bahwa semua transaksi tunai tercatat dengan benar. Resi bayar di tempat. Resi bayar di tempat digunakan dalam transaksi di mana pelanggan membayar biaya pengiriman pada saat barang diterima. PT Indah Logistik Kargo menggunakan resi ini untuk memastikan bahwa pembayaran telah diterima oleh kurir atau agen saat pengiriman dilakukan. Formulir penerimaan kas. Formulir penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai dari pelanggan, khususnya dalam transaksi pengiriman barang. Dokumen ini diisi oleh kurir yang menyerahkan barang secara langsung kepada pelanggan dan sekaligus menerima pembayaran atas barang tersebut. Dalam formulir ini, kurir mencatat tanggal transaksi, nama pelanggan, jumlah uang yang diterima, serta sumber transaksi. Misalnya pembayaran atas pembelian barang. Selain itu, formulir ini juga memuat tanda tangan pelanggan sebagai bukti bahwa uang telah diserahkan dan barang telah diterima. Formulir ini berfungsi sebagai bukti sah penerimaan kas dan penting untuk pencatatan keuangan perusahaan serta pengendalian arus kas masuk. Manifest pengantaran. Manifest merupakan rekapitulasi atau catatan seluruh barang yang dikirim dalam satu armada ke tempat tujuan tertentu, yang disebut juga surat jalan, yang menerangkan rekapitulasi semua resi terhadap barang yang dikirim. Manifest pengantaran barang ini diisi berdasarkan resi yang akan diantar kepada penerima barang dan nilai pembayaran di tempat tujuan yang akan ditagih kepada penerima barang, di mana supir atau kurir harus meneliti catatan pada manifest tersebut dan harus dilampirkan resi untuk bukti bahwa barang sudah diterima oleh penerima. Uang yang telah diterima dari pelanggan diserahkan ke kasir bagian keuangan sesuai dengan resi dan manifest pengantaran barang. Manifest pemberangkatan. Manifest pemberangkatan adalah daftar atau catatan resmi yang berisi informasi lengkap tentang barang, penumpang, atau muatan yang diangkut oleh sarana transportasi, kapal, pesawat, truk, dan lain-lain saat akan meninggalkan suatu wilayah atau kawasan. Berita acara penerimaan barang. Dokumen berita acara penerimaan barang adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti bahwa suatu barang telah diterima oleh pihak penerima dari pihak pengirim. Dokumen ini mencatat detail seperti tanggal penerima, nama pihak yang menerima, jenis dan jumlah barang, serta kondisi barang saat diterima. Berita acara ini biasanya ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk konfirmasi dan kesepakatan bahwa barang telah diterima sesuai dengan yang dikirimkan. Dokumen ini penting untuk keperluan administrasi akuntansi dan sebagai dasar jika terjadi klaim atau masalah di kemudian hari. Bentuk catatan yang digunakan PT Indah Logistik Kargo yaitu laporan penerimaan kas harian. Laporan penerimaan kas harian adalah dokumen yang mencatat seluruh transaksi penerimaan uang tunai
atau setara kas yang terjadi dalam satu hari kerja. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan kas pada hari tersebut tercatat dengan benar dan lengkap serta memudahkan proses pencocokan dengan bukti transaksi dan saldo kas aktual. Di sini kami akan membahas mengenai flowchart dari Indah Logistik Kargo. Nah, sistem akuntansi yang digunakan pada Indah Logistik Kargo yakninya ada dua cara untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang pertama, itu sistem akuntansi penerimaan kas secara tunai. Jadi, prosedur penerimaan kas secara tunai pada PT Indah Logistik Kargo cabang Padang itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima dari penjualan barang atau jasa dicatat dengan benar dan akurat serta untuk meminimalisir risiko penipuan atau penggelapan. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur penerimaan kas secara tunai. Seperti flowchart yang telah kami buat. Yang pertama, penerimaan kas secara tunai itu dimulai dari pelanggan melakukan pengiriman ke kasir. Selanjutnya, memastikan bahwa pembayaran yang diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada resi penjualan. Yang ketiga, itu verifikasi jumlah yang diterima dengan menggunakan sistem komputerisasi. Lalu memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan detail yang memadai, termasuk tanggal transaksi, nomor resi, jumlah yang dibayarkan, dan identitas pelanggan. Kasir membuat nota pengiriman diberikan kepada pelanggan sebagai bukti pengiriman. Lembar nota pengiriman yang diberikan diproses lebih lanjut oleh kasir untuk dibuat laporan penerimaan kas 2 rangkap. 1 rangkap laporan penerimaan kas dikirim ke bagian keuangan, sedangkan 1 rangkap lagi itu dijadikan arsip. Laporan penerimaan kas secara tunai diterima oleh pimpinan yang kemudian memeriksa laporan tersebut. Jika sudah sesuai, maka laporan akan ditandatangani dan sistem selesai. Selanjutnya yakni flowchart dari PT Indah Logistik Kargo, sistem penerimaan kas bayar di tempat tujuan. Selain dari penerimaan kas bayar tunai, Indah Logistik Kargo juga menerapkan prosedur penerimaan kas bayar di tempat tujuan. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua kas yang diterima dari pembayaran di tempat dicatat dengan benar dan akurat, serta untuk meminimalisir risiko penipuan. Berikut adalah alur dalam prosedur penerimaan kas bayar di tempat tujuan. Dimulai dari pelanggan menerima dan memeriksa barang sesuai dengan pesanan. Pelanggan menyiapkan uang tunai sesuai dengan tagihan dan menyerahkan uang kepada kurir. Kurir memeriksa jumlah pembayaran dan nota pengiriman. Kurir mengisi formulir penerimaan kas dengan lengkap yang berisi nomor nota, nama pelanggan, jumlah, dan tanggal. Kurir menyerahkan formulir kepada kasir. Kasir memeriksa dokumen apakah sudah sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirim ke bagian keuangan. Bagian keuangan membuat laporan harian tentang penerimaan kas bayar di tempat tujuan. Sistem selesai. Kelemahan sistem pengendalian internal PT Indah Logistik Kargo. Prosedur masing-masing bagian. Pada bagian kasir penerimaan kas tunai, seharusnya yang membuatkan laporan penerimaan kas itu dari bagian keuangan. Dari kasir hanya memberikan informasi mengenai keuangan yang masuk dan memberikan rekap uang yang diterima ke bagian keuangan agar ditindaklanjuti. Pada kasir penerimaan kas bayar di tempat, seharusnya kasir menerima uang dari kurir terlebih dahulu dan memastikan bahwa uang tersebut sudah benar jumlahnya dengan formulir yang diberikan oleh kurir. Sistem pengendalian internal setelah perbaikan pada PT Indah Logistik Kargo. Pada bagian struktur organisasi dan pemisahan tugas. Pada kasir hanya mengurus bagian penerimaan uang saja dan melayani pelanggan yang datang langsung ke kantor. Yang kedua, membuat laporan penerimaan kas itu dilakukan oleh bagian keuangan.
Pada bagian sistem otorisasi dan pencatatan, pada penerimaan tunai seharusnya kasir itu menerima uang terlebih dahulu dari pelanggan. Yang kedua, setelah itu kasir melakukan perhitungan terhadap uang yang diterima untuk memastikan jumlahnya benar. Lalu, kasir membuat formulir penerimaan kas lengkap beserta biodata pengirim dan memberikan nota pengiriman kwitansi kepada pelanggan. Kemudian, bagian keuangan membuat laporan penerimaan kas dan dikirim ke branch manager untuk divalidasi. Begitupun dengan penerimaan kas bayar di tempat. Proses dimulai dari bagian kasir yang membuat daftar pembayaran, lalu menghasilkan dokumen daftar pembayaran. Dari dokumen daftar pembayaran, lalu melalui proses komputerisasi dengan memverifikasi daftar pembayaran, lalu menghasilkan output 2 dokumen nota pengiriman. Yang satu dikirimkan kepada customer dan yang kedua dikirimkan kepada bagian keuangan. Di bagian keuangan, nota pengiriman lalu diproses dengan membuat laporan penerimaan kas dan menghasilkan laporan penerimaan kas. Lembar kedua dari laporan penerimaan kas diarsip dan lembar pertama langsung diproses dengan membuat rekap penerimaan kas. Selanjutnya, mengeluarkan output laporan penerimaan kas yang telah direkap. Dari laporan penerimaan kas yang telah direkap, lalu akan diserahkan langsung kepada bagian pimpinan. Lalu, laporan penerimaan kas yang telah direkap yang diserahkan kepada pimpinan akan melalui proses validasi oleh pimpinan dan menghasilkan laporan penerimaan kas yang telah divalidasi. Lalu diserahkan kembali ke bagian keuangan, yaitu menjadi laporan penerimaan kas yang telah divalidasi. Lalu arsipnya disimpan dan selesai. Perbaikan flowchart Indah Logistik Kargo pada penerimaan kas bayar di tempat. Proses dimulai dengan kurir yang mensertifikasi pembayaran antara uang yang diterima dengan nota pengiriman. Setelah pemeriksaan, kurir akan mengisi formulir penerimaan kas berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, uang dan formulir yang telah diisi kemudian akan diserahkan kepada kasir untuk diproses lebih lanjut. Di bagian kasir, uang yang diterima akan disimpan, sementara kasir akan memeriksa kesesuaian data dalam formulir penerimaan kas. Setelah verifikasi, kasir akan membuat laporan penerimaan kas yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan kas secara harian. Setelah itu, proses akan dinyatakan selesai. Nah, itulah tadi gambaran lengkap tentang bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas di PT Indah Logistik Kargo. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya proses ini dalam menjaga keuangan perusahaan agar tetap akuntabel dan transparan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.